di video kali ini kita akan membahas mengenai cara menggunakan komputer untuk pemula. Video ini khusus untuk sobat yang baru pertama kali menggunakan komputer atau sedang belajar menggunakan komputer atau belum fasih menggunakan komputer. Jadi kita akan bahas mengenai dasar-dasarnya dulu, kemudian sesi selanjutnya baru akan kita bahas fitur-fiturnya. Dan video ini saya akan bahas mengenai perangkat yang digunakan untuk mengoperasikan komputer, kemudian menghidupkan komputer, membuka file, kemudian mematikan komputer. Sehingga setidaknya sobat punya bayangan bagaimana menggunakan komputer ya. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut bagaimana menghidupkan komputer, saya perlu jelaskan sedikit mengenai metode mengoperasikan komputer ya. Saya analogikan dengan HP ya. Jadi mungkin sobat pasti punya HP ya. Kalau sedang menonton video ini pasti menggunakan HP. Kalau di HP, untuk mengoperasikan HP kita menyentuh layarnya langsung sobat ya. Kita sentuh layarnya untuk mengoperasikan HP-nya. Sedangkan kalau di komputer, sobat mengoperasikan komputer dengan menggunakan yang pertama itu mouse. Mouse ini digunakan untuk mengeksekusi perintah nantinya ya. Karena kita tidak bisa menyentuh layar komputer, walaupun ada ya, beberapa komputer laptop itu bisa disentuh layarnya. Tapi umumnya kita menggunakan mouse. Dan di mouse ini ada 3 tombol yang bisa sobat operasikan. Yang pertama itu klik kiri, kemudian klik kanan, kemudian ada tombol scroll biasanya yang umum. Nanti sembari menjelaskan, saya akan coba demokan juga bagaimana mengoperasikan mouse ya, dan perintah apa saja yang bisa dilakukan dengan mouse. Kemudian yang kedua itu adalah keyboard. Nah, kalau di HP, kalau sobat ingin mengetik kan keyboardnya muncul langsung ya di layar HP-nya. Sedangkan kalau di komputer, itu keyboardnya terpisah sobat. Jadi nanti keyboardnya berupa fisik yang bisa kita gunakan untuk mengetik. Mengetik untuk menginputkan teks ataupun angka ya. Kalau sobat menggunakan laptop seperti yang saya gunakan, itu keyboardnya sudah langsung di satu perangkat laptopnya, dan mouse-nya biasanya digantikan dengan touchpad ya yang bisa disentuh, dan sama bisa dioperasikan juga dengan klik kiri dan klik kanan ya. Menghidupkan komputer sangat mudah sobat, hampir sama dengan perangkat elektronik yang lain. Caranya gampang, sobat tinggal hubungkan saja dengan listrik, kemudian sobat tinggal tekan tombol powernya yang ada di komputer ya. Kalau sobat menggunakan PC desktop itu biasanya ada 2, sobat hidupkan CPU-nya dan juga sobat hidupkan monitornya. Sedangkan kalau sobat menggunakan PC all-in-one itu sobat tinggal tekan saja tombol powernya yang ada di sekitar layarnya ya, bisa di bawah ataupun di samping. Kalau sobat menggunakan laptop seperti yang saya gunakan sekarang ini, sobat tinggal tekan saja tombol powernya walaupun tidak terhubung dengan listrik ya, karena laptop itu kan sudah ada baterainya, jadi bisa digunakan walaupun tanpa dihubungkan dengan listrik. Tapi tetap perlu sobat cas juga ya kalau baterainya lowbat. Nah, kalau menggunakan laptop seperti ini, sobat tinggal tekan saja tombol powernya. Itu letaknya sih beda-beda setiap laptop ya. Tapi secara garis besarnya sama saja cara menghidupkannya. Oke, kita coba hidupkan ya. Ini adalah tampilan dari komputer yang saya gunakan. Nah, komputer ini menggunakan Windows 10. Kalau sobat menggunakan versi Windows yang lain, mungkin tampilannya berbeda, tetapi secara garis besarnya sama saja cara mengoperasikannya. Tapi sebelum saya jelaskan bagian-bagiannya, saya akan coba demokan cara mengoperasikan mouse-nya dulu ya. Nah, yang sobat lihat saat ini, yang bergerak putih ini, itu namanya kursor, tanda panah putih ini. Ini kita gunakan untuk menunjuk ya. Menunjuk ataupun memilih dan mengklik ya. Dan menjalankan perintah yang ingin kita eksekusi. Nah, kalau misalnya kita kembali ya, misalnya kalau di HP kan kita tinggal sentuh saja layarnya, sedangkan kalau di layar komputer seperti ini kita gunakan mouse untuk menggerakkannya ya. Atau kalau sobat menggunakan laptop, sobat tinggal sentuh touchpad-nya ya, hampir sama dengan cara menggunakan layar HP ya, touchpad itu. Yang pertama kita bisa mengklik kiri. Klik kiri gunanya untuk memilih, kemudian bisa juga diklik kemudian ditahan ya. Kemudian digeser, itu namanya drag. Itu untuk memindahkan objek ya, misalnya seperti ini. Sedangkan kalau diklik 2 kali biasanya digunakan untuk membuka ya. Nah, itu saya coba klik 2 kali. Kemudian ada klik kanan, itu di sebelah tombol bagian kanan mouse. Ini gunanya untuk menampilkan menu ya. Misalnya kalau kita klik kanan di sini, ini akan menampilkan menu. Sedangkan kalau kita klik kiri, itu akan mengeksekusi dari menu yang kita pilih. Kemudian ada juga tombol scroll. Scroll ini gunanya untuk scrolling ya, sesuai namanya.
gunanya untuk scrolling ya. Ketika ditekan ini akan layarnya akan scrolling sobat ya. Seperti itu. Oke, sekira itu tombol umum yang ada di mouse yang bisa kita operasikan. Kalau keyboard sendiri mungkin tidak perlu saya demokan ya, karena nanti akan dengan sendirinya sobat akan paham. Kita kembali lagi ke layar komputer ya. Nah, ini adalah tampilan pertama dari komputer. Yang ini namanya desktop sobat. Desktop ini ada wallpaper, ini gambar yang hitam ini wallpaper, ini bisa sobat ganti, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Kemudian sebagian kiri ini namanya shortcut. Shortcut ini digunakan untuk mengakses aplikasi yang sudah kita tentukan ya. Di sini ada beberapa shortcut. Nah, shortcut ini bisa diatur nanti sesuai dengan kebutuhan sobat. Kalau sobat sering membuka Word misalnya, shortcutnya bisa dibuat di sini. Misalnya sering membuka Photoshop, bisa juga dibuatkan shortcut di sini. Nah, kemudian di pojok kiri bawah, ini namanya Start Menu. Nah, Start Menu ini berisi semua software atau aplikasi yang kita install di komputer. Semua aplikasi ini bisa sobat akses melalui Start Menu seperti ini ya. Tinggal di scroll saja, dan umumnya akan diurutkan berdasarkan abjad ya, seperti ini ya. A, B, dan seterusnya. Nah, di bagian kanannya ini adalah hampir sama dengan shortcut. Ini digunakan untuk mengakses aplikasi yang sering kita gunakan. Nah, kemudian di bagian bawah ini namanya taskbar, sobat. Taskbar ini menampilkan software yang sedang aktif atau yang sedang kita buka seperti ini ya. Ini contohnya dia akan tampil di sini ya, di taskbar ini. Di taskbar ini juga kita bisa tambahkan shortcut untuk membuka aplikasi dengan cepat. Misalnya seperti ini ya, shortcut File Explorer nih. Ketika kita klik satu kali, ini akan membuka File Explorer. Ketika kita minimize, dia akan kembali ke taskbar. Ini juga bisa diatur, nanti kita konfigurasi di video selanjutnya. Nah, di bagian pojok kanan ini ada beberapa menu yang bisa sobat lihat. Yang pertama ini tanggal dan kalender. Kalau diklik akan menampilkan tanggal dan kalender seperti ini. Kemudian icon mic ini digunakan untuk mengatur volume tentunya, membesarkan dan mengecilkan, tinggal digeser. Di beberapa kasus mungkin tampilannya digeser dari atas ke bawah, sedangkan kalau ini digeser dari kiri ke kanan. Kemudian ada icon baterai, kalau sobat menggunakan laptop seperti saya ada icon baterainya. Ini bisa dilihat di sini, ketika kursor didiamkan di sini akan kelihatan berapa persen sisa baterainya ya yang digunakan. Kemudian ada icon koneksi. Di sini sobat bisa gunakan untuk menghubungkan komputernya ke WiFi atau internet. Dan ada juga icon Bluetooth. Semuanya bisa diatur sesuai dengan keperluan sobat ya. Nanti kita bahas lebih detail lagi. Nah, file sendiri itu adanya di File Explorer sobat. Sobat bisa klik File Explorer seperti ini. Seperti ini kita klik. Atau sobat bisa juga klik icon disk PC. Kalau ada icon disk PC di komputer sobat seperti ini, diklik 2 kali sama menampilkan File Explorer. Atau sobat juga bisa ketikkan di start menu. Misalnya kita ketik saja File Explorer seperti ini, kemudian kita klik 1 kali, dia akan muncul seperti ini ya. Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai File Explorer ini, mungkin perlu saya jelaskan tampilan yang sedang sobat lihat saat ini namanya Windows sobat. Windows ini bisa sobat atur besar kecilnya dengan cara diklik kemudian di drag seperti ini ke atas ke bawah atau dari kiri ke kanan, atau bisa juga dari sudut seperti ini. Nah, seperti ini besarnya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di bagian atas ini namanya title bar. Title bar ini bisa sobat klik kemudian drag untuk memindahkan Windows-nya ke posisi yang diinginkan. Nah, kemudian di bagian kanan ini ada 3 tombol yang umum ada di setiap Windows yang muncul. Setiap aplikasi yang sobat buka itu ada 3 tombol kalau di Windows ya. Yang pertama icon strip ini namanya minimize, digunakan untuk mengecilkan ya, mengecilkan tampilan Windows yang sedang aktif. Misalnya kita klik ya, dia akan minimize kembali ke taskbar seperti saya jelaskan tadi ya. Sedangkan kalau kita ingin buka lagi, kita tinggal klik saja lagi ya. Yang ini ya. Nah, kemudian yang kotak ini namanya maximize. Maximize ini gunanya untuk
menampilkan Windows yang aktif itu full screen ya. Jadi full di layar komputernya, kita klik akan full screen. Kalau kita klik lagi, ini namanya restore down, ini akan kembali ke ukuran sebelumnya. Kemudian yang icon close atau X ini gunanya untuk menutup ya, sudah jelas pasti kalau kita klik dia akan tertutup. Ya, seperti itu. Oh ya, kalau sobat ingin membesarkan atau ingin full screen tampilan dari Windows yang aktif ini, sobat juga bisa klik title bar-nya 2 kali ya. Kita klik 2 kali, dia akan full screen. Cukup ya, kalau saya jelaskan yang itu. Nah, kemudian selanjutnya kita misalnya ingin mengakses file atau foto atau mungkin video atau mungkin lagu yang ada dalam komputer. Caranya kita buka ini File Explorer tadi. Kemudian biasanya ada beberapa drive sih sobat dalam setiap komputer. Biasanya ada drive C, drive D dan seterusnya. Nanti sobat buka saja di mana posisinya. Caranya ini kan ada, kita klik di PC dulu ya. Kemudian kita cari di mana letak file tersebut. Misalnya kita buka di sinilah, di drive G misalnya. Nah, di sini sudah muncul nih semua file yang ada dalam komputer yang ada di drive G. Bisa juga di drive F misalnya. Nah, sedangkan drive C ini adalah biasanya digunakan untuk drive software ya. Jadi software itu biasanya diinstal di C. Jadi biasanya umumnya data itu seharusnya kita simpan di luar drive C ya. Nah, misalnya ini ya. Ini namanya folder. Kita ingin membuka foto misalnya ya. Misalnya foto. Kita buka foldernya. Hampir sama seperti di HP kita buka. Kalau di sini kita klik double, klik 2 kali. Misalnya ini ya, kita klik 2 kali. Kemudian kita klik lagi sampai ketemu filenya. Kita coba cari yang foto saja ya biar cepat. Nah, kita klik 2 kali. Nah, ini contoh foto-fotonya, kita klik lagi. Fotonya akan terlihat. Agak loading nih sobat. Nah, jadi nanti fotonya akan terlihat. Ini sama Windows-nya sobat. Ada juga tombol minimize, maximize, dan juga close-nya. Ini fungsinya sama di setiap Windows yang sedang aktif ya. Ini kita untuk membesarkan full screen, kembali. Ini untuk minimize, kita close. Nah, dan begitu seterusnya. Silahkan sobat coba eksplorasi kembali, coba buka-buka file. Yang penting sih kalau masih pertama jangan dulu menghapus file ya. Untuk mematikan komputer mudah saja, sobat tinggal klik start menu yang ada di pojok bawah ini. Kemudian klik icon power yang ada di sini, kita klik 1 kali. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya untuk mematikan komputer. Nah, sedangkan kalau untuk mematikan, sobat pilih shutdown ya. Shutdown ini akan mematikan komputer, tinggal diklik nanti komputernya bakal mati. Mengenai fungsi dari 2 ini, kita akan buat video terpisah, nanti saya jelaskan terperinci lagi bagaimana mengenai fitur sleep atau hibernate ya. Shutdown ini digunakan untuk mematikan, tinggal diklik saja nanti komputernya bakal mati. Nah, itu dia sobat, cara menggunakan komputer untuk pemula untuk sesi pertamanya, dan untuk sesi selanjutnya kita akan bahas lebih jauh fitur-fitur yang ada dalam komputer dan bagaimana melakukan konfigurasinya atau pengaturannya ya. Jadi tetap tonton channel ini. Sekian video kali ini dan selamat mencoba.